Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh kembali dalam bersekutu bersama-sama melalui renungan firman Tuhan. Yang kali ini saya percaya Bapak Ibu Saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita telah mendengarkan dan merenungkan beberapa hal yang penting tentang ritualitas sebagai orang percaya menurut Alkitab atau sebagai orang Kristen. Saudara, paling tidak ada 3 hal ritual yang dilakukan orang beragama dan juga bagi orang Kristen tentunya, yaitu tentang bagaimana orang itu bersedekah, bagaimana orang itu berdoa, dan pada kali ini bagaimana orang itu berpuasa. Nah, hari ini kita khusus fokus untuk merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana orang Kristen, bagaimana kita sebagai pengikut Yesus menurut Alkitab, khususnya yang tertuang dari Matius pasal 6 ayat 16 ini, seseorang yang menjadi orang Kristen itu berpuasa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengatakan berpuasa itu menjadi ritual yang penting, bahkan menjadi satu hal yang mau tidak mau harus kita jalankan. Memang tidak salah dan itu benar, karena berpuasa adalah bagian pada ritual dari setiap agama. Dan khusus bagi orang Kristen, mari kita dengarkan bagaimana saudara dan saya berpuasa menurut tuntunan Alkitab. Secara khusus menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus dari Matius pasal 6 ayat 16 dan sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sama dikecam oleh Tuhan adalah sikap hati seseorang ketika melakukan ritual agama. Entah itu berdoa, entah itu berpuasa, entah itu bersedekah. Sekali lagi, entah itu bersedekah, entah itu berdoa, entah itu berpuasa, yang dikecam Tuhan adalah motivasi dan sikap yang terlihat oleh Tuhan dalam hati. Dan tentu orang-orang seperti ini akan merasakan juga apakah sikapnya adalah benar, tulus dan tidak. Karena itu Tuhan mengatakan demikian, kalau kamu berpuasa jangan kamu seperti orang munafik. Apa itu? Yaitu mereka mengubah air mukanya, yaitu raut wajahnya, yaitu supaya kelihatan dia berpuasa. Jadi seolah-olah kelihatan orang itu menghormati dia supaya dia berpuasa dan berhak mendapat belas kasihan supaya orang lain tidak mengganggu dia. Tentu hal ini yang dikecam oleh Tuhan, bahwa puasa bukan seperti itu. Puasa itu justru menyikapi keberadaan kita sebagai orang percaya bahwa kita mengikut Tuhan. Kita tidak terlihat bahwa kita puasa. Sekalipun orang tahu bahwa kita puasa, tapi kita tidak perlu menunjukkan seolah-olah kita berpuasa menjadi orang yang seolah-olah menjadi lemah karena tubuh dan fisik kita, sehingga kita perlu mendapat perhatian dari orang, apalagi dari Tuhan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, hal demikian Tuhan katakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Rahasia yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya berpuasa adalah apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya supaya saudara kelihatan orang segar. Puasa atau tidak puasa kelihatannya tetap segar. Ini yang dimaksud Tuhan. Artinya kita melakukan ibadah itu dengan sukacita, melakukan ibadah itu dengan kasih, melakukan itu dengan ceria, tidak ada beban dan tidak ada paksaan, dan itu bukan merupakan satu kewajiban yang harus kita dituntut untuk melakukan itu padahal kita berat untuk melakukannya. Tentu hal itu tidak yang dikehendaki Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berpuasa menjadi orang yang bermuram durja, kata firman Tuhan, atau raut muka kita kelihatan kita orang yang perlu mendapat perhatian karena kita puasa. Sebaliknya, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi kalau kita menjalankan ibadah terutama berpuasa, jangan kelihatan kita melakukan sesuatu bahwa kita orang yang berjasa di hadapan orang lain, dan kita orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi sesungguhnya kita harus melakukannya dengan ringan, dengan merdeka, dengan sukacita, dan tanpa kelihatan kita seolah-olah menjadi orang yang sok religius atau sok rohani. Itu yang ditangkap oleh Tuhan untuk kita supaya kita cermati hari ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dalam ayat yang 18 yang ditegaskan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mendengar khotbah atau pencerahan pada waktu itu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti halnya berdoa,
Seperti hanya bersedekah, saudara, hanya hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi penting. Orang beribadah bersifat privat, bersifat personal, bersifat pribadi. Kita tidak perlu provokasi dan propaganda bahwa mengikut Tuhan itu adalah tidak bisa rame-rame. Dalam pengertian Tuhan tidak akan menilai kita ketika kita mengikut Tuhan karena rame-rame karena berkomunitas, tidak, tetapi secara pribadi, karena orang akan ditimbang apakah hasil daripada perbuatannya itu membuktikan bahwa dia mengikut Tuhan sejati atau sama-sama dalam artian tidak saling berkaitan, tetapi sikap kita yang menjadi penting. Apakah secara personal kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang sangat pribadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak mengerti dengan baik tentang apa arti puasa. Saya akan kutipkan beberapa ayat, paling tidak 2 ayat. Ketika Tuhan Yesus sendiri berpuasa adalah dia menyendiri dari keramaian dunia ini. Bermaksud untuk supaya dia menyendiri secara rohani dengan Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dan kedua dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus sendiri sebagai anak tunggal Bapa dibawa oleh Roh Kudus supaya dia berpuasa. Apa maksudnya? Supaya dia kuat imannya, supaya dicas, artinya diisi kekuatan ilahinya di dalam manusia batinnya, sehingga imannya menjadi kuat. Jadi imannya menjadi kuat, tidak tergoda oleh apapun. Kalau toh ada tergoda, ada cobaan yang tidak bisa kita lepaskan dalam kita menghadapi masalah secara rohani dalam kehidupan kita, kita kuat. Itulah sebabnya cobaan yang pertama yang Tuhan hadapi ketika dia setelah puasa, dia suruh makan. Dengan cara apa? Membuat roti dari batu. Tetapi Tuhan tahu apa maksudnya. Adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Dia tidak perlu menunjukkan siapa dia, tapi dia perlu melakukan kehendak Allah. Itu jauh lebih penting. Jadi puasa yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah, supaya iman kita kuat dan kita tidak jatuh dalam dosa. Itu yang penting. Karena itu mari jangan kita salah mengerti tentang berpuasa, tapi marilah kita berpuasa dengan benar. Yaitu berpuasa menyangkal diri, dijauhkan dari segala keinginan hawa nafsu dan daging, dan rohani kita bertumbuh menjadi orang yang semakin hari semakin murah hati, semakin sabar, semakin mengasihi orang, semakin berbelas kasihan, semakin peduli, dan semakin melayani orang tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas, dan hanya rindu untuk kemuliaan Allah saja, bukan untuk gagah dan kuat kita, apalagi menjadi orang yang berjasa secara rohani. Itulah yang Tuhan kecam supaya tidak terjadi dalam kehidupan orang yang mengikut Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang penting yang saya juga ingin bagikan buat saudara dan saya. Puasa yang benar yang dikutip oleh Yesaya bagi orang-orang pada waktu itu sesungguhnya di dalam Yesaya pasal 58 ayat 4 dan 6 demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Banyak orang yang berpuasa ngomel, banyak orang berpuasa berselisih, banyak orang yang berpuasa justru tidak sabar, marah-marah, bahkan dia merasa bahwa dia sudah berpuasa, kenapa gak dihormati orang. Ini yang ditegur oleh Tuhan melalui Yesaya pada waktu itu. Jadi inilah salah kaprah tentang berpuasa. Berpuasa adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah tidak membela dirinya. Sekalipun dia benar, dia tidak membela. Hanya Tuhan yang menjadi pembela. Apalagi dia salah, dia harus sungguh minta maaf dan minta ampun. Jadi orang percaya, orang Kristen yang mengikuti Yesus harus mengikuti teladannya Yesus ketika menjalankan puasa, untuk menguatkan iman supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya tidak bersungut-sungut, tidak melakukan yang tidak berkenan kepada orang lain, melalui sikapnya yang acuh tak acuh, melalui sikapnya yang justru merugikan orang lain, tapi justru memberkati orang lain. Saudara, yang kelima dikatakan, sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari-hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan puasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat 6, kata kunci daripada puasa yang benar. Bukan berpuasa yang ku kehendaki atau yang benar menurut Allah ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Luar biasa firman Tuhan tentang puasa yang disingkapkan oleh Tuhan, baik melalui perjanjian baru oleh Yesus sendiri maupun oleh perjanjian lama melalui Yesaya. Saudara, bahwa berpuasa yang benar itu adalah
supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ada belenggu kelaliman di mana? Di dalam diri orang itu yang berpuasa, bukan di orang lain. Kalau kita terlalu intervensi bahwa orang-orang yang bersalah kita paksa untuk melakukan yang baik, kalau kita sendiri masih ada di dalam kelaliman, dalam belenggu itu, kita harus lepaskan. Justru berpuasa bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Kalau saudara masih lalim, kalau saudara masih bersumur, kalau saudara masih fasik, kalau saudara tidak ikut Tuhan, kalau saudara masih membenci, kalau saudara masih dendam, kalau saudara masih benci, kalau saudara masih menyimpan akar pahit, berpuasalah supaya semua sikap yang ada di dalam diri kita seperti itu kita tinggalkan. Karena itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Berpuasa adalah bagian daripada kehidupan orang percaya, secara khusus orang Kristen yang dituntun oleh firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, oleh Yesus sendiri maupun oleh Nabi Yesaya, bahwa berpuasa yang benar adalah menyangkal diri, menyangkal kedagingan, menyangkal hawa nafsu, supaya iman kita bertumbuh. Dan kalau iman kita bertumbuh, kita menghasilkan tindakan kasih yang benar, seperti apa yang Yesus ajarkan. Kita memuliakan Tuhan melalui menjadi berkat bagi orang lain. Itulah puasa yang benar. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya sudah diingatkan kembali, mari kita berpuasa dengan benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Sebab kita harus melakukan kehendak-Nya. Sebab barang siapa melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Doa, berpuasa, sedekah, ada 3 ritual yang penting bagi orang Kristen. Tapi marilah kita lakukan semua itu dengan benar, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Tidak hanya kelihatan dari luar saja yang akan menjebloskan kita kepada akan menganggap diri kita benar karena orang lain menghargai, tapi justru karena dari sikap hati yang tulus, yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan lihat di dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan tentang bagaimana kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Tuhan hari ini yang telah kita sama-sama bagikan memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.